Kami dari kelompok 6 KPC akan mempresentasikan tugas mengantar bisnis. The Samsung Group adalah konglomerat terbesar di dunia, merupakan bisnis internasional yang terletak di Korea Selatan. Semua kesatuan merek Samsung, termasuk Samsung Electronics atau perusahaan elektronik terbesar di dunia, Samsung Heavy Industries atau salah satu shipbuilders terbesar di dunia, Samsung Chemicals atau perusahaan bahan kimia, Samsung Financial Service atau perusahaan jasa keuangan, dan Samsung Service and Others atau perusahaan di bidang pelayanan jasa dan lain-lain. Nama Samsung sendiri dalam bahasa Korea Selatan berarti 3 bintang. Dalam logo awalnya, lambang Samsung memang menampakkan 3 buah bintang. 3 mewakili arti besar, banyak, dan powerful. Sedangkan bintang diartikan sebagai keabadian. Hal ini menjadi nama yang terkait dengan berbagai jenis dunia usaha di Korea Selatan dan di berbagai bagian dunia. Secara internasional, orang yang mengasosiasikan nama dengan elektronik, teknologi informasi, dan pengembangan. Sebagai pemimpin global, Samsung ada di garis terdepan perubahan, mengantisipasi apa yang diinginkan oleh pelanggan di seluruh dunia pada hari esok. Dengan penjualan bersih yang terus meningkat, pada tahun 2013 mencapai angka 305 miliar dolar dengan aset dan kewajiban total pada tahun 2013 sebesar 529,5 miliar dolar dan 298,3 miliar dolar. Mempekerjakan 489.000 karyawan dengan kantor 673 di 90 negara yang tersebar di seluruh dunia dengan memanfaatkan kekuatan revolusi digital untuk menciptakan terobosan produk dan layanan yang akan membawa konsumen dan bisnis di luar imajinasi mereka. Samsung adalah contoh perusahaan multinasional yang berhasil mengembangkan usahanya hingga dapat ditemukan di berbagai negara. Dengan berbagai strategi tepat sasaran yang dimilikinya, Samsung dapat survive dalam lingkungan global yang penuh dengan beragam kebutuhan. Respon pasar yang begitu antusias terhadap berbagai produk Samsung tersebut membuat nama Samsung dapat dikatakan menjadi market leader di bidang industrinya. Dan dengan struktur organisasi internasional area, maka memudahkan Samsung untuk mengontrol kinerja pada wilayah-wilayah tersebut sehingga kebutuhan masyarakat sekitar dapat disesuaikan terhadap produk-produk yang diciptakan oleh Samsung. Strategi pemasaran Samsung di pasar internasional. Yang pertama, diferensiasi produk. Yang kedua, penentuan posisi pasar yang tepat dan terarah. Ketiga, membuka perusahaan anak di negara yang bersangkutan. Yang keempat, menggunakan sole agent importer. Selanjutnya, aliansi Samsung. Samsung telah bekerja sama dengan Intel dan Linux Foundation dalam mengembangkan platform Tizen, sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada Google melalui Android. Software Tizen sendiri akan digunakan seluruhnya di produk TV, wearable, dan kamera digital Samsung mulai tahun ini, dan akan terus menyebar di perangkat lain hingga tahun 2020. Samsung sendiri telah mendirikan organisasi serupa bernama Open Interconnect Consortium atau OIC pada bulan Juli 2015 tahun lalu bersama Intel, MediaTek, Cisco, dan berbagai perusahaan teknologi lainnya untuk melindungi risiko dalam komunitas tertentu dan tawar-menawar kekuasaan. Samsung mengatakan akan meningkatkan investasinya di OIC. Desember 2015, Samsung Electronics berpartisipasi dalam Alsin Alliance yang didirikan oleh Qualcomm pada Desember 2013 untuk terus maju dengan proyek lot mereka. Berikut merupakan analisis lingkungan eksternal pada perusahaan Samsung. Yang pertama yaitu industri. Dalam industri terdapat pelanggan serta pesaing internasional. Yang berikutnya adalah secara general yang terdapat aspek sosial ekonomi. Yang selanjutnya yaitu aspek teknologi. Persaingan smartphone dan tablet di era sekarang menuntut banyaknya inovasi dan teknologi yang baru, baik dari sisi hardware maupun softwarenya. Yang selanjutnya yaitu pemerintah. Perusahaan Samsung mencoba untuk mencapai keseimbangan antara nilai-nilai aspirasi dari segi kelas konsumen dan tingkat pendapatan yang mereka miliki. Yang berikutnya adalah analisis lingkungan internal Samsung. Perusahaan Samsung berfokus pada 5 aspek utama, yaitu hardware. Yang kedua adalah integrasi vertikal. Yang ketiga adalah digital product innovation. Yang keempat yaitu diversifikasi produk. Yang kelima yaitu digital convergence strategi. Peran dan pentingnya lingkungan budaya dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu goal orientation, yaitu cara di mana orang termotivasi untuk bekerja menuju berbagai jenis tujuan. Yang kedua yaitu time orientation, yaitu sejauh mana masyarakat mempunyai pandangan jangka panjang dan jangka pendek tentang pekerjaan, kehidupan, dan elemen masyarakat lainnya. Pengaruh perbedaan ekonomi, politik, dan hukum dari tiap negara yang mempengaruhi bisnis internasional. Yang pertama ada tarif. Tarif adalah pajak atas produk impor. Biasanya perusahaan menaikkan harga jual agar biaya tarif dibayarkan oleh konsumen. Yang kedua adalah hukum praktik bisnis. Peraturan perdagangan di tiap negara memiliki standar yang berbeda-beda. Biasanya perusahaan baru menghadapi masalah dalam mematuhi peraturan yang ketat dan kendala birokrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.